Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum internasional. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Jordan Granatrix Centuri dengan NIM 24130704 Saya Devani Kalisa dengan NIM 24130704 Saya Aura Zara dengan NIM 24130704 Langsung lanjut ke materinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan istilah international law dan law of nation. Istilah law of nation atau hukum bangsa-bangsa merupakan istilah yang digunakan sebelum international law muncul. Dalam perkembangan law of nation diganti menjadi international law karena law of nation hanya mengatur anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara-negara yang kita kenal di zaman modern ini sebagai negara nasional. Sedangkan international law sendiri mengatur hubungan antara negara dengan negara, mengatur pula hubungan antara negara dengan subjek hukum lainnya, bukan negara, dan antara subjek hukum bukan negara satu sama lainnya. Jadi secara garis besar, yang membedakan law of nation dan international law adalah subjek hukum yang diatur. Law of nation sendiri hanya mengatur subjek hukum negara, sedangkan international law sendiri mengatur subjek hukum negara dan non-negara. Selanjutnya yaitu unsur hukum internasional. Unsur yang pertama yaitu subjek hukum. Subjek hukum adalah badan yang memiliki serta melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional yang meliputi negara, organisasi internasional, individu, dan perusahaan transnasional. Lalu unsur yang kedua yaitu sumber hukum. Sumber hukum yang pertama yaitu perjanjian internasional atau treaties, yaitu perjanjian yang telah disepakati dan disahkan oleh suatu negara, maka perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi semua. Lalu sumber yang kedua yaitu kebiasaan internasional, yaitu praktik negara yang diterima sebagai hukum. Lalu sumber hukum yang ketiga yaitu prinsip umum yang diakui oleh bangsa yang beradab. Lalu sumber yang terakhir yaitu putusan pengadilan dan ajaran para ahli hukum atau doktrin. Lalu unsur yang ketiga yaitu asas hukum. Asas yang pertama yaitu asas kebangsaan, yaitu hukum negara tetap berlaku bagi warga negaranya dimanapun mereka berada. Lalu asas yang kedua yaitu asas teritorial, yaitu asas yang dibuat oleh suatu negara dan berlaku di seluruh wilayah negara tersebut. Lalu asas yang ketiga yaitu asas pacta sunt servanda, yaitu perjanjian harus ditaati. Lalu asas yang terakhir yaitu asas ius cogens, yang artinya perjanjian batal jika bertentangan dengan hukum internasional. Selanjutnya ada ciri pembeda dari international law dan law of nation. Yang pertama, international law mengatur aktivitas berskala nasional, sedangkan law of nation mengatur suatu negara. Yang kedua, international law bersubjek meliputi negara dan organisasi internasional, sedangkan law of nation bersubjek individu. Yang ketiga, international law tidak memiliki badan supranasional dengan kewenangan membuat aturan yang mengikat secara universal, sedangkan law of nation memiliki badan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang keempat, international law bersifat koordinatif menggunakan dasar persamaan kedudukan suatu negara, sedangkan law of nation bersifat subordinatif dengan hubungan tinggi rendahnya pemerintah dengan rakyat. Yang kelima, international law berkehendak bersama negara-negara yang memiliki wujud dalam perjanjian dan kebiasaan internasional, sedangkan law of nation bersumber pada kehendak masing-masing negara. Jadi kesimpulan dari materi yang kami bahas yaitu perbedaan istilah law of nation dan international law terdapat dari subjek hukum yang diatur. Jika law of nation hanya mengatur suatu subjek hukum negara, sedangkan international law mengatur subjek hukum negara dan non-negara. Lalu ada unsur hukum internasional. Yang pertama ada subjek hukum yang mencakup negara, organisasi internasional, individu, dan perusahaan transnasional. Lalu sumber hukum yang mencakup perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan putusan pengadilan. Dan asas hukum yang mencakup asas kebangsaan, asas teritorial, asas pacta sunt servanda, dan asas ius cogens. Selanjutnya ada ciri pembeda dari international law dan law of nation terdapat pada subjek, aktivitas, sumber, dan teorinya. Jadi sekian dari kelompok kami, semoga teman-teman bisa mengerti materi yang kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Terima kasih.